Oke, sekarang kita belajar tentang defek massa dan energi ikat inti. Nah, sekarang begini. Inti atom itu kan sudah dikatakan mengandung apa? Neutron dan proton ya. Jadi dalam inti atom itu ada neutron ya dan proton dalam jumlah tertentu. Umpama seperti inilah katakan ya. Nah, neutron dan proton. Kita tahu bahwa proton itu bermuatan apa? Positif kan itu kan? Ya, ingat bahwa muatan yang sejenis ya, jadi proton dan proton itu kan sejenis, itu akan terjadi apa? Tolak menolak ya. Jadi positif dengan positif itu akan menimbulkan gaya interaksi elektrostatik ya, gaya listrik yang tolak menolak ya. Nah sekarang kenapa proton-proton pada inti atom ini tidak bubar gitu ya, tidak pecah atau terpisah gitu ya, tetap terikat erat pada inti. Nah itu sebabnya adalah karena ada gaya lain lagi nih ya, yang melawan gaya tolak menolak ini gitu loh, yang mengimbangi ya gaya tolak menolak ini sehingga intinya tidak berantakan gitu ya. Nah gaya itu salah satu gaya fundamental juga yang namanya gaya nuklir atau gaya kuat ya. Jadi untuk mengimbangi ini ya, mengimbangi gaya tolak menolak itu ada namanya gaya nuklir ya, atau gaya inti yang sering juga disebut dengan gaya kuat gitu loh ya, yang bekerjanya untuk nukleon ini pada jarak dekat ya kan. Nah seperti itu ya. Nah sekarang dari mana datangnya gaya inti itu? Nah rupanya begini, dalam proses pembentukan inti ya, itu ada suatu massa yang hilang ya, yang disebut dengan defek massa ya. Katakanlah sebagai contoh inti yang ini ya, ini inti ya, ada 3 buah neutronnya dan 2 buah protonnya ya. Nah sekarang kalau saya jumlahkanlah 3 buah massa neutron, sebut 3 Mn, ditambah 2 massa proton, itu ternyata tidak sama ya, tidak sama dengan massa inti secara keseluruhan kalau dihitung ya. Jadi massa intinya, nah totalitas massa inti itu tidak sama dengan massa penyusun-penyusunnya gitu loh. Tidak samanya bagaimana? Nah dia lebih lebih kecil gitu loh. Jadi ini tidak samanya adalah lebih kecil. Bukan itu. Jadi massa intinya lebih kecil ya. Jadi tulisannya begini. Nah gini ya. Massa intinya lebih kecil dari massa penyusun-penyusunnya gitu loh. Nah sekarang persoalannya kemana massa itu? Kemana selisih itu ya? Jadi kalau diselisihkan kan gini ya. Delta M itu adalah dalam kasus ini ya, 3 massa neutron tambah 2 massa proton ya, dikurangi dengan massa intinya kan. Oke, kemana ini delta M ini ya? Delta M ini kemudian disebut defek massa ya. Kemana defek massanya gitu loh. Nah kalau kita ingat teori relativitas khusus Einstein ya, itu massanya itu berubah menjadi energi gitu loh. Jadi massa bisa berubah menjadi energi dengan persamaan apa? Einstein E sama dengan apa? MC kuadrat ya. Nah di sini M-nya adalah delta M ya, delta M kali C kuadrat ya. Nah E inilah yang disebut dengan energi ikat gitu loh. Ya, delta M-nya apa tadi? Inilah yang defek massa. Jadi massa yang menghilang ya. Jadi selisih massa antara penyusun inti ya dikurangi massa intinya gitu loh, itu defek massa. Defek massanya itu terpakai menjadi energi ikat inti ya, energi ikat inti ya, yang itu menghasilkan gaya inti ya, gaya nuklir atau gaya kuat yang mengikat inti ini supaya tidak pecah kan gitu kan. Oke, itulah konsep defek massa dan energi ikat inti ya. Nah kadang-kadang energi ikat inti ini dinyatakan bukan secara totalitasnya ya, keseluruhannya, tapi per nukleon gitu loh, per nukleon, per penyusun inti gitu. Jadi sering sekali juga energi ikatnya dinyatakan dalam energi ikatnya saya sebut EI gitu ya, per nukleon. Ya sudah tinggal bagikan aja
energi ikatnya dengan apa? Jumlah nukleonnya gitu ya. Nah, kalau di sini dia delta M C kuadrat gitu ya. Nah, nukleonnya berapa? Nah, kalau dalam contoh ini kan dia 5 kan, dibagi 5 dalam contoh ini ya. Kalau nanti inti yang lain ya, nuklida yang lain punya nukleon katakanlah 10, dibagi 10 dan seterusnya ya. Nanti lihat-lihat soalnya, hati-hati. Apakah energi ikat inti secara keseluruhan atau per nukleon ya. Kalau ditanya per nukleon, ingat membaginya dengan jumlah nukleonnya ya. Yang itu adalah nomor massa dari si nuklida ya.